Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Oke, kayaknya pada lebih lemes banget walaupun kelihatannya sedikit ya siswa di sini, tapi pengen lebih semangat lagi. Diulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Oke, udah pada semangat. Hari ini gimana kabar kalian? Baik semua? Baik. Oke. Hari ini ketemu lagi sama Ibu. Kita akan belajar matematika lagi yang akan membahas materi baru, yaitu peluang teoretik dan juga peluang empiris. Mungkin sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa biar nanti apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian ingat sampai nanti ujian. Mungkin berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Media boleh? Media? Siap, berdoa mulai. Siap, berdoa selesai. Oke, hari ini masuk semua lagi ya? Masuk, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru yaitu peluang teoretik dan juga peluang empirik. Materi hari ini itu berkaitan sama materi yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang apa? Peluang. Betul banget. Jadi ibaratnya peluang itu akarnya, terus ada sumbernya, ada dua, yaitu peluang teoretik dan juga peluang empirik. Oke, Ibu tulis dulu ya, peluang. Kita akan mereview sedikit tentang materi peluang ini. Sebelum kita belajar, Ibu mau ngetes semangat kalian dulu. Kelihatannya belum pada datang, tapi Ibu pengen yang udah datang harus lebih semangat lagi ya sambil nunggu teman-temannya. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, ha. Bisa? Bisa. Bisa ya? Kita coba. Semangat pagi. Pagi. Lemes banget. Udah pada sarapan belum? Belum. Nanti habis ini kita makan bareng ya. Di Boleh. kantin ya. Kita nih. ya boleh, asalkan semangat dulu. Ibu ulangi ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, udah pada semangat, berarti kita lanjutin materi kita hari tentang peluang. Ibu akan mereview dulu tentang materi yang Ibu sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang definisi peluang. Oke, siapa yang masih ingat definisi peluang, anak-anak? Saya, Ibu. Oke, boleh, Farika. Jadi menurut saya peluang itu adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah percobaan, Ibu. Oke, betul banget. Mungkin satu orang lagi yang mau kasih pendapatnya tentang definisi peluang. Oke, boleh Mita? Jadi peluang itu ada sebuah frekuensi kejadian, Bu. Oke, betul banget. Kita lihat ya di sini. Oke, sebelumnya ini tujuan pembelajaran kita hari ini cukup dua, ada memahami peluang teoretik dan memahami peluang empirik. Jadi mengharapkan kalian menyimak apa yang Ibu sampaikan biar nanti kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Dipersiapkan dulu buku paketnya, dibuka halaman yang membahas peluang teoretik dan juga peluang empirik. Oke, boleh disiapkan bukunya? Sudah ya. Nah, ini pendahuluan kita hari ini yang tadi disampaikan sama teman kalian, Meta dan juga Farika, sudah betul. Definisi peluang itu adalah ukuran yang menyatakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam suatu percobaan atau kejadian. Tapi tadi ada yang belum tersampaikan sama teman kalian tentang nilai peluang. Ini nggak nyata. Gue tulis dulu. Teman-teman boleh sambil tulis ya, biar ingat nilai peluang. Oke, sampai belakang terlihat semuanya? Terlihat, Ibu. Kelihatan ya, kalau nanti nggak kelihatan boleh disampaikan. Nilai peluang teman-teman itu ada rentangnya, ada 0 sampai 1, betul. Nah, jadi ada yang mendekati 1, ada yang mendekati betul, pinter-pinter banget semuanya ya. Oke, artinya gimana Bu? Kalau nanti kalian dalam perhitungan itu mendapatkan nilai yang mendekati 1, berarti peluang tersebut besar kemungkinan untuk terjadi. Sebaliknya, kalau misalnya mendekati 0, berarti kemungkinan peluang tersebut kecil untuk terjadi.
Oke? Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut ke contoh peluang. Sebelum masuk ke teori dan juga empirik, kita bahas dulu contoh peluang. Contoh peluang. Nah, contoh peluang itu banyak banget kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, di sekolah, di rumah, bahkan di lingkungan rumah kalian itu juga bisa memungkinkan ada perhitungan dengan konsep peluang. Kita ambil contoh di sekolah. Kemarin kita habis melakukan pemilihan ketua OSIS, betul? Betul. Betul. Ada nama-namanya, ada Bagas, ada 3 orang ya, ada Andi, ada Budi. Nah, ini perhitungannya bisa menggunakan konsep peluang. Gimana caranya? Caranya kayak gini. Jadi peluang Bagas memenangkan ketua OSIS, peluang Andi memenangkan ketua OSIS, dan peluang Budi memenangkan ketua OSIS. Sampai sini paham ya? Nanti untuk perhitungannya kita akan lanjutin ke teori dan juga empirik. Oke, gua hapus dulu yang ini. Kita langsung masuk ke materi kita hari ini. Oke, teoritik. Sebelum Ibu menjelaskan rumusnya, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah sampaikan untuk kalian baca dulu apa itu ruang sampel, apa itu titik sampel. Ada yang sudah membaca, anak-anak? Siapa ya yang belum baca? Siapa yang sudah baca? Belum, Bu. Baca. Oke, yang sudah baca dan tahu ruang sampel boleh angkat tangannya coba. Oke, Tahni, boleh Tahni? Kalau ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Sedangkan untuk titik sampel itu adalah setiap elemen individu yang ada di dalam ruang sampel atau hasil tunggal dari suatu percobaan. Oke, kita lihat ya jawaban Tahni, Jeng. Oke, betul ya tadi apa yang sudah Tani sampaikan. Ruang sampel, kalau kalian lebih gampang mengingatnya itu ruang, berarti mencangkup keseluruhan. Berarti ruang itu disimbolkan biasanya dengan S atau kayaknya kekecilan ya tulisan Ibu. Bentar. Nih, itu disimbolkan dengan S atau NS. Oke, jadi ruang sampel itu ruangan, jadi kayak memuat semuanya gitu ya. Sedangkan titik sampel tadi betul apa yang tadi sampaikan, yaitu hasil dari percobaan. Jadi kalau misalnya kalian lebih mudah mengingatnya, ruang itu besar, titik itu kecil. Jadi titik sampel itu lebih kecil ruang lingkupnya. Sampai sini paham? Paham. Oke, biasanya ruang sampel anak-anak itu disimbolkan dengan NA. NA. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya karena berkaitan belum. Kita perdalam dulu tentang ruang sampel dan titik sampel. Kita di sini punya gambar, ada koin, ada dadu. Kita bahas dari koin dulu. Untuk koin kira-kira berapa ruang sampelnya? 2. Ada apa aja? Gambar dan nama. Oke. Untuk dadu kira-kira ruang sampelnya berapa? 6. Nah, betul. Sedangkan nanti untuk titik sampel itu akan biasanya muncul di soal. Kalau misalnya soalnya kayak gini, kemungkinan muncul angka dari pelemparan satu buah dadu ada angka dari pelemparan sebuah koin, berarti titik sampelnya apa? 2. Angka, itu 1 ya berarti ya. Paham? Paham nggak? Paham. Oke, kita masuk sekarang ke rumusnya. Gua hapus dulu. Untuk rumus dari peluang teoritik, teman-teman, itu kita punya rumus PA sama dengan NA per NS. Tadi NA apa? Titik sampel. NS apa? Ruang sampel. Oke, biar kalian lebih memahami tentang rumusnya, Ibu di sini ada aktivitas pelemparan koin. Ini tadi penjelasan NA itu apa, NS itu apa ya, bisa kalian baca. Nah, ini dia aktivitas pelemparan koin. Sudah bawa koinnya semuanya? Sudah. Angkat yang tinggi koinnya. Angkat, kelihatannya nggak bawa berarti. Oke, yang nggak bawa boleh berdua sama temennya ya, sebangku diskusi bareng. Kalian melakukan aktivitas pelemparan koin. Jadi nanti kalian siapkan buku tulis kalian catat kira-kira hasil pelemparan koin kalian itu apa. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit. Coba sambil Ibu lihat kira-kira
kalian melakukan aktivitasnya atau enggak nih? Nah, agak di bawah. Oke, sambil dicatat. Yang udah tahu jawaban dari tabelnya, boleh angkat tangan disampaikan pendapatnya. Oke, bisa semuanya. Saya, ini bebas berapa aja? Bebas, pokoknya kalian catat aja dan dimasukkan ke rumus yang tadi Ibu sampaikan. Oke, ada yang udah ketemu belum kira-kira jawaban dari tabel ini? Baru mulai. Ayo, siapa yang udah dapat? Oh, ada yang baru datang. Siapa aja yang baru datang? Ya, alasannya kenapa teman-teman telat? Oke, mungkin di pertemuan selanjutnya lebih lagi datangnya ya. Iya. Oke, Ibu. Oke, kita lanjut. Kita tunggu temennya dulu, siap-siap. Boleh disiapin koinnya karena sekarang kita lagi aktivitas preparasi. Oke, kita lanjutin berarti ya. Siapa yang sudah dapat jawabannya anak-anak? Oke, Septi boleh dibacakan kira-kira. Ruang sampelnya kan Ibu bilang ada dua, yaitu yang pertama angka gambar. Oke. NS-nya atau ruang sampelnya itu dua. Terus hasil sisi angka titik sampelnya itu saya simbolkan A. Itu banyaknya titik sampelnya ada 1. Oke. Karena peluang teoretiknya 1/2. Oke. Nah, hasil sisi gambar itu saya simbolkan G juga muncul hanya 1 kali, jadi peluang teoretiknya 1/2 juga. Oke, kita cek bareng-bareng jawaban Septi. Kira-kira betul atau tidak? Oke, betul ya. Tadi Septi sudah menjelaskan ruang sampel dari koin itu ada 2, ada angka dan ada gambar. Dan untuk angka itu ada 1, NA-nya kita masukkan ke rumus NA per NS. NA-nya 1, NS-nya 2, berarti 1/2. Nah, untuk gambar sama, karena di koin itu, Ibu ada koin juga. Nih, di koin itu ada 2 sisi, ada gambar dan ada juga angka. Jadi tinggal kalian, jadi peluang itu sama ya, 1/2 dan 1/2. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ibu. Oke, karena sudah paham, Ibu lanjutkan ke peluang empirik. Nah, peluang empirik itu rumusnya, oke, untuk definisinya kalian boleh baca sendiri. Kita masuk ke rumus peluang empirik. Sebentar. Untuk rumus peluang empirik itu hampir sama teman-teman dengan peluang teoretik. Bedanya cuma di F. Kita tulis dulu, teman-teman boleh ditulis ya rumusnya biar teman-teman ingat juga. Nah, FA itu adalah simbol dari peluang empirik. Ini teoretik. Oke. Nah, untuk empirik itu rumusnya adalah FA sama dengan NA per M. Tadi NA apa? Masih ingat? Titik sampel. M itu apa? Apa? Oke, M itu tadi percobaan ya. Di sini ada nggak ya? Oh, belum. Berarti kita tuliskan di belakang tulis aja. Nah, M itu adalah percobaan. Kelihatan nggak kira-kira sampai belakang? Kelihatan ya? Oke. Nah, nanti kalau misalnya kalian ketemu soal tentang ada kata-kata percobaan, berarti masuknya ke peluang mana? Peluang M? Empirik. Oke, biar kalian memahami lagi, Ibu ada contoh soal. Mungkin Ibu pengen minta bantuan kalian membacakan soalnya? Saya, Bu. Oke, boleh. Pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan mulai 30 kali, ternyata tim Indonesia menang 18 kali, seri 8 kali, dan kalah 2 kali. Dari data yang sudah ada, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Oke, terima kasih ya Hasya. Sekarang tugas kita adalah menerjemahkan dari soal ke rumus. Kita punya rumus NA sama dengan NA per M. Kira-kira mana NA-nya? 30. NA-nya 18.
Terus M-nya 30. Kalau kita perkecil berapa? 35 ya. Nah, berarti untuk jawaban soal ini adalah 35. Sampai sini paham? Paham. Oke, karena udah paham, Ibu mau mengecek pemahaman kalian lewat kuis Kahoot. Boleh dibuka HP-nya, kita akan kuis bareng-bareng. Oke. Dibuka, teman-teman boleh sambil menunggu Ibu. Oke. Sebentar ya, kita tunggu dulu pinnya. Nah, ini udah. Boleh join teman-teman. Yang nggak bisa boleh berkabar ke Ibu kira-kira. Masih loading Ibu. Oke, kita tunggu 2 menit ya. Soalnya nanti ada 5 soal. Kalau misalnya kalian memperhatikan apa yang Ibu sampaikan, pasti kalian betul semua jawabannya. Oke. Betul. Loading banget Bu. Oke, kita Ibu tunggu ya. Sawah udah bisa. Kita tunggu yang lainnya. Ibu tunggu 1 menit lagi ya, biar kita bisa mulai. Kalau misalnya nggak bisa, mungkin bisa di hotspotin teman-temannya ya yang berkendala. Ya, boleh pakai wifi sekolah. Oke, karena udah. Belum, sabar. Oke, Ibu tunggu 1 menit lagi. Di sini kita ada pengajaran KPD, jadi harus cepet nih. Oke, bisa. Oke, udah ya. Udah ya? Belum. Oke, mulai ya teman-teman. Sebentar Bu. Mulai Bu. Mulai ya. Berarti belum. Oke. Kita mulai dari soal pertama. Ayo, apa jawabannya? Dihitung ya teman-teman jawabannya, jangan lihat teman kanan kirinya ya. Saya nggak ada kanan kirinya. Ayo, mencet alfa tadi nanti setelah ini kita mencet jawaban kalian. Yang salah nanti kelihatan siapa yang salah. Oke. Ayo, siapa ya? Siapa tuh? Siapa? Ngaku siapa? Aku. Nyontek lagi. Iya, jawabannya kita sudah tahu. Iya, Tahu ya jawabannya ya. Oke. Kita next soal kedua. Oke, Devin mereka teman. Yang lain jangan kalah sama Devin ya tadi ya. Oke, boleh soal kedua. Bisa. Nah, peluang empirik tinggal lihat rumusnya nih teman-teman. A per M. Mana percobaan, mana MA-nya. Siapa tuh? Oke, satu orang siapa tuh? Ayo. Nggak ada yang mengaku. Siapa teman-teman? Kepencet kali ya? Iya kayaknya. Iya. Oke. Nggak ada yang mengaku. Kita tengok aja ke soal ketiga. Iya, oke. Soal ketiga. Dibaca lagi teman-teman, jangan sampai salah klik, karena kalau salah klik sayang banget. Soalnya udah gampang nih. Ayo. Merah. Jangan kasih tau jawabannya. Belum benar Bu. Kecil Bu. Ya. Apa yuk? Oke, tepuk tangan dulu. Jawabannya keren. Berarti kita punya. Kita punya soal keempat. Harus betul lagi ya. Siap Bu.
Oke. Siapa yang pasti? Siapa coba itu? Siapa yang salah? Kenapa? Salah? Salah klik? Salah rumus? Oke, diperhatikan lagi ya. Jawabannya sudah tahu yang betul, Hasya? Tahu Bu, empirik. Oke, kita next ke soal terakhir. Nah, ini dia. Satu lagi soalnya. Bisa semuanya? Ayo, apa jawabannya kira-kira? Semua aja. Yang benar yang mana? Jawabannya yang merah, teman-teman. Kenapa banyak banget yang jawab hijau? Ayo. Terima gaji berapa aja? 3 sama 5. Oke, udah tahu ya jawabannya ya? Oke, kita lihat siapa kira-kira yang menang. Jadi menang. Siapa nih? Berarti selamat untuk Meli, Adita, dan Salwa. Sekarang, karena kita udah ngecek pemahaman individu kalian, Ibu akan mengecek juga pemahaman soal tapi dikerjakan secara berkelompok. Boleh dibuat satu kelompok 3 orang ya. Ngaturnya, boleh? Oh, ini deh nggak ada. Siapa ya, Bu? Oke. Boleh berempat. Sini, bisa diindah sini teman-teman. Berikan dulu mungkin soalnya. Oke. Nih. Oke. Udah semua? Boleh. Boleh? Kalau misalnya nggak ada temannya, boleh berempat ya teman-teman. Oke. Kalau misalnya kalian lihat, itu di soal KPD-nya ada soalnya nggak? Belum dilihat soalnya. Ada soalnya nggak? Nggak ada ya. Nah, dia cara pengerjaan soalnya, caranya langkah pertama itu kalian harus buat bel kelompok dulu. Bel kelompok. Bel kelompoknya kalian gunakan buat jawab soalnya. Bisa? Paham? Gimana? Oke, nanti kalau misalnya udah punya bel kelompok, ada 30 di situ. Ada apa aja? Oke, nanti kalau misalnya di buku itu apa aja? Oke, boleh diperhatikan dulu ibunya di depan. Boleh. Oke. Nah, kita punya 3 clue di sini. Kalau nanti kalian boleh sepakatin mau buka clue yang mana dulu. Koin dulu, dadu dulu, apa kelereng dulu? Nanti kalau misalnya ibu udah klik, kalian langsung ngerjain soalnya ya. Iya, Ibu. Oke, sekarang belnya udah punya semua belum? Punya. Ayo, satu menit bisa? Apa? Ayo. Udah punya semua? Udah. Nanti kalau misalnya udah tahu jawabannya, angkat tangan sambil bunyiin belnya. Oke? Oke. Satu orang aja angkat tangan ya. Gak mau. Satu perwakilan ya. Sekarang mau buka yang mana dulu? Koin. Siapa? Kelereng. Apa itu tiba-tiba kelereng? Koinnya apa dulu? Cluenya apa dulu? Kelereng. Dadu. Cap cicuk yang mana yang koin dulu ya teman-teman. 1, 2, 3. Ya. Loading. Nah, boleh. Siapa yang duluan kira-kira? Nanti yang betul jawabannya dapat 5 poin,
Yang salah jawabannya minus 2. Oh, minus. Kalau yang dapat nggak dapat poin berarti minus 2 ya. Dihitung. Ayo, siapa yang udah tahu? Tadi Septi dulu. Bukan yang pasangan ya. Jawabannya berapa Septi? 50 Ibu. 50. Salah ya, Bu? Salah. Oke, ulang. 3, 2, 1. Fatih, berapa? 11/25. Oke, jawabannya betul nggak semuanya? Sama nggak? 11/25. Jawabannya adalah betul. Kelompok yang Fatin dapat 5 poin. Kelompok yang Septi minus 2 ya Septi. Hitung lagi teman-teman jawabannya. Nanti kalau udah clue terakhir lereng. Dadu. Bentar. Kalau udah clue terakhir itu dijawab sama kelompok yang poinnya sama ya. Biar nanti kita tahu siapa pemenangnya. Oke. Nah, clue sekarang mau clue apa dulu? Oke, dipersiapkan dulu. Belum. Ayo, deg-degan ya. Jangan lupa ditulis di LKPD-nya teman-teman jawabannya. Kalau belum pernah dadu, hasil 4 kali cuma pakai 3. Ayo, hafal. angka tangan jangan empirik dan teoretik dari kejadian itu masih dadu. Tadi yang mau dadu bukan ibu. Ayo. Boleh kelompok Meita. 1/10. Berapa? Tadi ini clue apa ya? Lupa. Dadu. Jawabannya berapa yang kiri? 1/10. Yang teoretik? 60. Aduh. Ibu geser bentar. Kayak apa? Yang empiriknya 1/10, yang teoretiknya 1/6. Betul. Oke. Bisa ya berarti semuanya? Udah? Oke. Berarti untuk clue terakhir itu dijawab sama kelompok Fatim dan kelompoknya Adita. Oh, ya. Doang. Tapi kelompok yang lain harus dihitung juga. Karena kalian yang akan mengecek jawabannya. Oke, bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa? Oke, berarti tinggal clue apa teman-teman? Clue lereng ya. Oke, siap-siap nih kelompoknya kelompoknya Fatim dan juga kelompoknya Serem banget tuh. Adita. Wah bu, waktunya buat nyanyi ya tadi. Kalian tuh kelihatan nggak kira-kira? Oh, kelihatan sih ya. Bisa. Well, 7/10. 7/10. Iya. Ya, boleh dicoba lagi. 47/90. Betul. Oh iya kan yang ada di biru. Bisa Fatim tahu salahnya di mana? Tahu kan saya salah ngelihat warna lereng. Oke, berarti udah semua ya. Tadi 3 soal ada yang kalian mau tanya dulu nggak? Nggak ada? Ada yang mau tanya? Udah lengkap semua KPD-nya? Sudah. Yang dadu tuh ketinggalan. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di akhir pembelajaran boleh sampai ibu. Kalian boleh tanya yang kalian sudah tahu.
Oke, good job untuk kalian semua. Enggak dong, total semuanya. Total semuanya. Good job untuk kalian semua. Udah, tadi kita udah bahas peluang teoritik dan peluang empirik. Mungkin terakhir. Oke, terakhir Ibu mau ucapin terima kasih untuk kalian semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan nanti bisa kalian ingat sampai ujian ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.